Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast nih. Sebagaimana pernah saya sampaikan di episode-episode sebelumnya, setiap judul podcast nih sudah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu, terinspirasi dari hal atau peristiwa yang terjadi saat itu. Begitupun dengan episode yang ini, dunia terbalik. Tema ini diangkat karena saya merasa ironi dengan dunia saat ini. Begitu banyak hal yang terbulak, salto jungkir balik. Terkadang diri ini merasa semua itu di luar nalar. Tapi mungkin ini salah satu pertanda bahwa matahari pun akan segera terbalik, menyongsong hari akhir. Ada beberapa hal yang ingin saya angkat, hal-hal yang menurut saya telah tak sesuai, menunjukkan dunia ini terbalik. Tapi sebelum itu, saya ingin berbagi hasil perbincangan saya dengan AI atau Artificial Intelligence. Saya menanyakannya beberapa hal tentang dunia terbalik. Hasilnya lumayan memuaskan. Ternyata AI pun paham makna dari dunia terbalik. Pertama, saya bertanya, apa yang AI pikirkan ketika mendengar kata dunia terbalik? Dia menjawab, dunia terbalik adalah situasi atau kondisi di mana hal-hal atau nilai-nilai yang seharusnya dianggap normal atau benar berubah menjadi tidak normal atau salah. Sedangkan hal-hal yang seharusnya dianggap tidak normal atau salah menjadi benar atau dianggap normal. Ini mencakup perubahan sosial, politik, atau lingkungan yang signifikan yang mengubah pandangan kita tentang dunia dan cara hidup kita di dalamnya. Ini juga bisa merujuk pada sebuah konsep fiksi, seperti dalam cerita-cerita fantasi atau ilmiah, di mana dunia yang kita kenal berubah secara drastis atau terbalik secara ajaib atau mistis. Sampai sini saya puas dengan jawabannya. Jadi dia paham bahwa sebenarnya dunia terbalik itu artinya kita berada di posisi atau kondisi di mana hal-hal yang normal sudah dianggap tidak normal dan yang tidak normal malah dianggap normal. Selanjutnya saya bertanya lagi, saat ini apa saja fenomena dunia terbalik yang terjadi? Si AI menjawab, ada beberapa fenomena dunia terbalik yang sedang terjadi saat ini. Di antaranya ada 5 nih dia jawab. Pertama, pandemi COVID-19. Hal itu telah membalikkan banyak aspek dalam kehidupan kita, seperti cara bekerja, belajar, berbelanja, bahkan berinteraksi dengan orang lain. Ini saya setuju ya. Yang kedua, krisis iklim. Nah, ini menghasilkan banyak efek yang juga membalikkan apa yang kita anggap normal atau stabil. Misalnya, suhu yang semakin panas menyebabkan banjir, kebakaran hutan, dan cuaca yang tidak terduga. Saya rasa kalau krisis iklim tidak terlalu dianggap dunia terbalik. Yang ketiga, menurut dia adalah teknologi. Kemajuan teknologi telah membalikkan cara kita hidup dan berinteraksi satu sama lain. Misalnya, media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi, mempercepat perubahan nilai-nilai sosial, dan memungkinkan penyebaran berita palsu. Nah, ini nih nanti yang akan saya bahas salah satunya. Yang keempat, politik. Di banyak negara, politik tampaknya telah terbalik dari apa yang dianggap sebagai norma. Misalnya, beberapa negara mengalami kemunculan populisme, ekstremisme, dan penolakan terhadap demokrasi yang mengganggu tatanan politik yang sudah ada. Nanti juga saya ingin sedikit membahas politik, tapi bukan hal yang ini. Dan yang kelima, kesenjangan ekonomi. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin semakin besar, sehingga memberikan pengaruh pada sosial dan politik yang membalikkan kepercayaan dan harapan banyak orang. Tapi saya rasa masalah kesenjangan ekonomi sudah ada sejak dulu. Tentu saja daftar ini tidak lengkap dan fenomena dunia terbalik bisa terjadi di banyak bidang kehidupan yang lain. Saya bertanya lagi, bagaimana dengan bidang sosial? Dan dia jawab, di bidang sosial ada beberapa fenomena dunia terbalik yang terjadi seperti pertama, kesenjangan sosial. Jadi kesenjangan sosial ini semakin memperparah situasi ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Miskin makin miskin, kaya makin kaya, memperburuk keadaan dan membuat banyak orang merasa tidak adil. Nah, seperti yang tadi ya, saya kurang setuju dengan ini, karena menurut saya kesenjangan sosial sudah ada sejak dulu. Yang kedua, perubahan nilai-nilai sosial. Perubahan nilai-nilai sosial juga dapat menyebabkan dunia terbalik, di mana apa yang dulu dianggap benar menjadi salah, dan sebaliknya. Misalnya, perubahan pandangan tentang gender, kebebasan berekspresi, dan hak-hak individu dapat membalikkan nilai-nilai sosial yang diterima secara umum. Nanti ini juga akan sedikit saya bahas. Yang ketiga,
Konflik antara generasi ini dapat membalikan nilai-nilai sosial. Generasi muda mungkin memiliki pandangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya tentang kebebasan, hak-hak individu, dan juga lingkungan hidup. Yang keempat, isolasi sosial. Teknologi yang semakin maju telah mengubah cara kita berinteraksi, memungkinkan orang untuk berhubungan secara virtual. Namun, ini juga dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan antar pribadi. Yang kelima, perubahan dalam dinamika keluarga. Ini dapat membalikan nilai-nilai sosial. Misalnya, tingkat perceraian yang tinggi, perubahan peran gender dalam keluarga, dan pola keluarga yang berubah dapat mempengaruhi cara kita melihat keluarga dan peran mereka dalam masyarakat. Ini juga nanti akan saya bahas. Semua fenomena itu dapat menyebabkan dunia terbalik di bidang sosial, mempengaruhi cara kita melihat dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Terakhir, saya bertanya, bagaimana kalau di bidang psikis? Dia jawab, di bidang psikologis, ada beberapa fenomena dunia terbalik yang terjadi saat ini, seperti 1. Penurunan kesehatan mental. Pandemi COVID-19 dan perubahan drastis dalam kehidupan kita telah menyebabkan banyak orang mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Ini bisa membalikkan kesehatan mental yang dianggap normal menjadi tidak normal. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi dan media sosial dapat menyebabkan masalah psikologis seperti kecemasan sosial, kecanduan, dan isolasi. Yang ketiga, perubahan nilai-nilai dan norma. Perubahan nilai-nilai dan norma sosial dapat membingungkan dan membalikkan pemahaman kita tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk. Ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan membuat orang kesulitan untuk menemukan makna dalam hidup mereka. Ini saya setuju banget. Yang keempat, tantangan dalam relasi interpersonal. Perubahan nilai-nilai sosial dan dinamika hubungan sosial dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan membingungkan batasan-batasan dalam hubungan interpersonal. Yang kelima, ketidakpastian dan kekhawatiran masa depan. Ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan menyebabkan perasaan yang membalikkan harapan-harapan yang positif menjadi negatif. Semua fenomena ini dapat membalikan pemahaman kita tentang kesehatan mental, mengganggu keseimbangan psikologis, dan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sangat menarik, tapi jawaban AI belum terlalu mewakili apa yang saya pikirkan. Ada beberapa hal spesifik yang tidak dia angkat. Mungkin karena dia berpikir secara umum, sementara kita manusia bisa berpikir dan juga merasakan. Hal-hal yang membuat saya menyimpulkan dunia ini terbalik adalah beberapa fenomena berikut ini. Pertama, saat ini mayoritas pemegang peran adalah wanita. Di tingkat tinggi maupun tingkat yang kecil, wanita memegang banyak peran yang berpengaruh. Tanpa bermaksud merendahkan, tetapi laki-laki saat ini sedikit sekali yang memiliki tekad yang kuat dan cita-cita yang tinggi. Yang kedua, masalah waktu. Kini orang-orang yang menghargai waktu cenderung dicemooh. Keterlambatan dianggap biasa. Begitupun yang ketiga, perihal mimpi dan cita-cita. Orang-orang yang memiliki mimpi dan cita-cita yang tinggi pun cenderung dianggap aneh. Terkadang malah ingin dijatuhkan, dilemahkan, bukannya didorong dan dimotivasi. Orang-orang yang berbuat baik juga dianggap aneh, dianggap asing. Sementara lawannya malah dianggap biasa. Terbalik. Di bidang hiburan, saat ini dunia maya kita lebih banyak dipenuhi informasi sampah dibanding yang mencerdaskan. Orang dengan sensasi diundang berkali-kali, sementara orang berprestasi tetap rendah hati dalam sunyi, termasuk diri kita. Untuk kita yang sering menggunakan media sosial, coba tanya diri sendiri. Lebih banyak membagikan postingan bermanfaat atau sampah? Membagikan apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita miliki. Apakah hal-hal itu bermanfaat? Mungkin kita membagikannya karena kita menginginkan perhatian, menginginkan pujian, atau karena kita kesepian. Media sosial kini sudah sangat bergeser fungsinya. Tak lagi sebagai alat komunikasi, bahkan cenderung ajang merusak diri. Dengan membagikan konten yang membanggakan diri atau melihat postingan yang membuat iri. Dulu kita begitu menjaga privasi data diri.
kini dengan media sosial, kita cenderung meniru para selebritas yang sering mengunggah aktivitas diri. Pentingkah itu untuk orang lain? Pola pikir kita telah terbalik. Yang seharusnya membuat konten yang bermanfaat, jadi manusia yang bermanfaat, malah bikin konten yang memikat. Yang penting banyak yang nonton, like, comment, and share. Jangan lupa subscribe. Media sosial juga membanjiri dengan opini dan bisa mengubah sudut pandang. Makanya tak heran jika saat ini hal-hal yang dulu dianggap tidak baik, sekarang dibela atas nama hak asasi manusia. Seperti kita tahu, hubungan sesama jenis salah satu contohnya. Karena media sosial, bahkan di suatu negara sekarang memperbolehkan pernikahannya. Hak asasi manusia sudah berada di atas agama. Bisa lah ya mungkin kita sebutkan si media sosial ini sebagai salah satu dalang yang membuat dunia kita terbalik. Selanjutnya di bidang politik. Sekarang para tirani tak takut lagi pada rakyat. Mungkin karena rakyat sudah tak terlalu peduli lagi, atau mungkin rakyat sudah mulai gampang dicekoki, dibujuki dengan berita hoax atau suap yang tak seberapa jika dia berpikir panjang akan masa depan bangsa. Ironi, sungguh ironi. Last but not least, lahirnya sandwich generation. Generasi yang harus menanggung orang tuanya sebelum waktunya. Bukannya saya keberatan, saya hanya merasa miris. Ini artinya banyak para orang tua yang tidak mempersiapkan masa depan untuk anaknya. Padahal, dalam agama Islam, kita tahu bahwa kita tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Seperti sekarang banyak terjadi, banyak lahir sandwich generation. Sehingga anaknya harus menanggung beban orang tuanya. Tak hanya di bidang finansial, dunia terbalik di keluarga juga mengenai masing-masing peran. Banyak ayah yang bukan lagi kepala keluarga, karena para ibu yang memegang kendali atas semuanya. Para ayah itu tak mampu memimpin dan tak mau berusaha, sehingga yang turun tangan para ibunda. Para ibu pun begitu. Banyak yang lebih sibuk dengan kehidupan pribadinya, media sosialnya, teman-teman arisannya, dibanding mengurus psikis anaknya, jiwa anaknya. Kalahirlah generasi yang dibesarkan oleh media sosial yang mengajarkan adab yang asal. Saya sungguh kesal. Selamat datang di dunia terbalik. Semoga kita tetap bisa bertahan dalam nilai dan norma kebaikan. Apakah dunia ini bisa kita kembalikan? Tergantung niat dan kemauan. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya butuh doa, dukungan, dan dorongan. Semoga setiap langkah kita dituntun dan diridhoi oleh Tuhan. Amin. Rani Syahreza yang merasa ironi, kesal, dan menginginkan perubahan. Podcast nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.